101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwatullah rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati, diampuni, diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan petunjuk sehingga kita diberi istiqamah untuk berjalan di atas jalannya sampai menghadap Allah Rabbul Alamin. Pembahasan kita masih pada poin ke-102 dari Al-Muharramat, yaitu perkara-perkara yang diharamkan, ya. Yaitu apa? Tolabul mar'ati tolaqa ukhtiha litanfarida bizzauj. Litanfarida bizzauj. Ya. Ini yaitu seorang wanita yang minta agar mentalak madunya, ya. Untuk apa? Agar suaminya itu bersama dia sendirian, ya, untuk menguasai suaminya, ya. Nah, kemudian di dalam judulnya, ya, yaitu perbuatan wanita yang meminta agar menceraikan saudarinya yang lain atau madunya agar memiliki suami seorang diri. Nah, di mana letak ya perkara yang diharamkan di sini di bawah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Imam Bukhari nomor 5152, ya, Muslim nomor 1413, yang berbunyi la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha, ya, fa innama laha, atau di sini fa innama laha ma qaddara laha, ya. Rawahul Bukhari nomor 5152, yang artinya tidak halal lah. Berarti kalau tidak halal artinya apa? Haram bagi seorang wanita untuk minta, ya, kepada suaminya mentalak madunya, ya. Ya, ini tujuannya apa? Yaitu litas tafrigo sohfataha, ya, agar dia mengosongkan sohfataha, yaitu piringnya, untuk dia sendiri, ya. Maka sesungguhnya bagi dia apa yang telah ditetapkan untuknya, yaitu untuk wanita tersebut, ya. Ini di dalam riwayat yang lain, Sahih Bukhari nomor 2140 bunyinya wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Tidak boleh seorang wanita untuk minta kepada suaminya menceraikan madunya, ya,
dengan tujuan litakfa'ah ma fi inaiha. Ya, untuk mencukupi bagi dia sendiri apa yang ada di bejana-bejananya. Ya, ini yang jadi illah. Nanti kita akan bahas illah tersebut. Ya, jadi untuk menguasai nafkahnya, menguasai suaminya untuk dia sendiri. Ya, sehingga istri yang lain minta agar madunya itu ditalak. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi beliau mengatakan, ya, makna hadal hadis nuhiya al-mar'atul ajnabiyyah antas ala rajulan talaqa zaujatihi wa an yatazawwajaha hiya. Makna hadis ini adalah seorang wanita ajnabiyah dilarang untuk minta kepada seseorang agar menceraikan istrinya dan menikah sama dia, ya, fayasiru laha min nafaqatihi wa ma'rufihi wa mu'asyaratihi makana ilmu. Nafkah yang dimiliki oleh laki-laki tadi dan juga mu'asyarah al-ma'ruf, kebaikan, pergaulan, ya, menjadi miliknya sendiri karena madunya sudah diminta untuk diceraikan, ya. Tidak boleh sebagaimana yang tidak diberikan kepada wanita yang ditalak oleh suaminya, ya. Kata Ibnu Abdul Bar, kalau Imam Nawawi dari ulama Syafi'iyah, Ibnu Abdul Bar dari ulama Malikiyah, ya, beliau mengatakan fihi minal fiqhi annahu la yanbaghi an tas'alal mar'atu zawjaha an yutalliqa darrataha litanfarida bih. Ya. Di sini mengandung pemahaman bahwa dalam hadis tersebut tidak boleh bagi seorang wanita untuk minta pada suaminya menceraikan madunya untuk dimiliki sendirian. Nah, kalau tadi belum kawin, misalkan mau kawin lagi nih, boleh asalkan istrimu dicerai. Nah, itu penjelasan Imam Nawawi. Kalau Ibnu Abdul Bar, ya, sudah dinikahi duanya, salah satunya minta agar dicerai madunya. Ini menunjukkan bahwa pertama, pergaulan suami istri, atau di sini terkait dengan hubungan orang yang mau beradut, yang mau berpoligami, ya, tentu saja bagi pria yang punya selera pemberani itu, ya. Kalau nggak berani satu saja. Oleh karena itu dalam kaitan ini, ya, dalam pembahasan ini tidak ada masalah kita ulang, ilmu diulang juga nggak ada masalah, ya. Karena di antara adab dalam menuntut ilmu adalah at-tikror, mengulang. Ya. Ada beberapa poin yang perlu menjadi pembahasan kita. Ya, barangkali poin-poin ini saya susun, semoga bermanfaat. Ya, yang pertama terkait dengan poliandre di masa jahiliyah. Ya, jadi tidak hanya poligami di masa jahiliyah, itu ada poliandre. Poliandre di masa jahiliyah. Yang kedua, poligami di masa jahiliyah. Poligami di masa jahiliyah. Ya, yang ketiga, poligami di masa Islam hingga sekarang. Yang keempat, wajibnya adil antara istri. Kelima, makna adil antar istri. Poin keenam, tidak bisa adil. 7, ketika istri minta suami menceraikan madunya. Ya, tentu saja seharusnya juga ada poin hikmah di balik apa? Syariat adut. Tentu pasti ada hikmahnya para jemaah. Di akhir zaman perbandingan laki dan perempuan berapa? 1:50. Ya, itu. Banding 50. Ya. Pasti tidak mungkin Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Ya. Poin pertama, di masa jahiliyah itu perempuan, ya, itu menikah atau berhubungan dengan laki-laki
semaunya sampai 10. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, ya. Itu. Ar-Rahiqul Makhtum. Bahwa pada halaman 48, ya. Situ beliau menjelaskan, ya, yajtami'ur rahtu dunal asyrah. Berkumpul ya laki-laki ya kurang dari 10, fayadkhuluna 'alal mar'ah kulluhum yusibuha. Semuanya menggauli wanita itu, semuanya, ya. Faida hamalat, ya, kalau sudah hamil, wa wadu'at, ya, wa marrat layalin ba'da an tad'a hamlaha, hamil, lahir, lalu beberapa malam berlalu setelah lahir, arsalat ilaihim, lalu dia mendatangi, ya, atau ursilat ilaihim, kepada laki-laki tadi, ya. Falam yastati rajulun minhum an yamtani'a hatta yajtami'u indaha. Semua laki-laki yang sudah menggauli wanita itu tidak bisa menghindar, ya. Tidak bisa menghindar, ya. Kemudian taqulu lahum, wanita ini mengatakan, qad araftum alladzina kana, ya, min amrikum. Kalian sudah tahu apa yang sudah kalian perbuat, ya. Wa qad waladtu, aku sudah lahir nih. Bahwa ibnuka ya fulan, maka si wanita ini milih, ini anakmu fulan. Nah, ini pilih dari laki-laki tadi, ya. Fatusamma man ahabbat minhum, ya, fayulhaqu bihi waladaha, atau fayulhaqu bihi waladuha. Kemudian dikasih nama sesuai dengan apa yang dia mau, dinisbatkan kepada laki yang ditunjuk. Paham di sini para jemaah? Itu di masa jahiliyah, ya. Artinya di masa jahiliyah itu seperti itu, sehingga nggak jelas keturunan siapa ini, ya, akhirnya siapa. Kalau sekarang bisa Ustadz dengan tes DNA, ya. Tapi ya perbuatan semacam itu yang pasti di luar fitrah seorang manusia, ya. Ini. Oleh karena itu kita bersyukur dengan adanya syariat Islam, ya. Kalau dulu seperti itu. Ya. Wanita boleh kawin dengan 10 orang pria, jika hamil, wanita tersebut boleh nunjuk salah seorang dari ayahnya. Ya. Kemudian yang kedua, poligami di masa Islam. Ya, poligami di masa Islam. Poligami di masa jahiliyah, maaf, ya. Poligami di masa jahiliyah. Sebagaimana hadis Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 1128, anna Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi aslama walahu asyru niswa fil jahiliyah, ya, fa aslamna ma'hu fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara minhunna arba'an. Bahwa Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi, beliau masuk Islam. Sebelum masuk Islam punya istri berapa? 10. Istri 10. Ya. Kemudian di masa itu, di masa jahiliyah, lalu istri 10 itu semuanya juga masuk Islam. Coba ini, ya. Nah, kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada siapa? Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi untuk memilih 4 orang dari 10 istri. Berarti yang dicerai 6 orang. Pada sini sahih. Luar biasa ini. Yang pertama, Allah Ta'ala memberi hidayah kepada seorang sahabat Ghilan bin Salamah untuk masuk Islam. Kemudian yang kedua, betapa taatnya
beliau setelah masuk Islam. Ini sebagai contoh di mana Rasulullah SAW memerintahkan Ghilan bin Salamah agar menceraikan 6 istrinya dan memilih 4. Ya, dan tentu ini bukan satu hal yang mudah. Apalagi istrinya sudah taat semua, termasuk Islam semua. Ini para jamaah. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida." Nikahilah oleh kalian ma taba. Taba itu yang menarik. Ya, ini. Ini syariat, terlepas melaksanakan atau tidak lain, ya. Karena itu perintahnya adalah perintah yang menarik, ya. Menarik dari segala sisi, terutama fisik di sini, ya. Ini syariat Islam, ya. Sehingga harus dipahami di sini. Kalau kalian tidak bisa adil, cukup 1. Nah, di sini ketika disuruh untuk memilih 4, ya, Ghilan bin Salamah Ats-Tsaqafi mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul, tertimpa fitnah atau adab yang pedih. Nah, beliau mengikuti perintah Rasul. Dan yang paling menjadi perhatian besar kita, yang bisa kita ambil petik hikmahnya, pertama Ghilan bin Salamah, yang kedua para istrinya, di mana mereka sudah ikut Islam, sudah dicerai, ya, karena cukup 4, nggak boleh lebih daripada 4. Sebuah apa? Ketaatan. Sesungguhnya seperti itulah sikap orang beriman. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman itu, jika mereka disuruh, ya, diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, apa ucapannya? Kami mendengar dan kami taat. Ini penting para jemaah, ya. Kami dengar, kami taat. Adapun ketidakmampuan untuk taat itu lain hal. Yang penting pertama adalah sikap, ya, dengan sebuah keyakinan. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman itu hanyalah ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, ucapannya kami dengar, kami taat, ya. Kalau untuk perintah, kembali kepada kemampuan. Kalau untuk larangan, mutlak, ya, mutlak, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, Nabi bersabda SAW, "Fa'idha nahaitukum an syai'in fajtanibuh, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Rawahul Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Apabila aku melarang kalian dengan sesuatu, fajtanibu, tinggalkan mutlak. Kata Syutsaimin, ijtinab itu dinding kanan sama dinding kiri ini. Itu berjauhan, yang tidak mungkin berdekatan. Tapi kalau aku menyuruh kalian dengan suatu perintah, maka datangilah, kerjakanlah perintah itu sesuai dengan kemampuan. Nah ini, ya. Jadi kalau perintah al-amru muqayyad bil istita'ah. Kalau an-nahyu, ya, mutlak untuk meninggalkannya. Nah ini, ya. Lebih besar mana resikonya di hadapan Allah mengerjakan larangan atau meninggalkan perintah? Lebih besar mana resikonya di hadapan Allah? Lebih besar meninggalkan perintah, ya, dibandingkan dengan melanggar larangan. Apa buktinya? Iblis dan Nabi Adam. Iblis itu disuruh untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Akhirnya apa? Dilaknat, menjadi asyaiton ar-rajim,
kemudian diusir dari surga. Ya. Dilaknat sampai hari kiamat. Sementara Nabi Adam melanggar larangan. Lalu minta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di sini bisa kita ambil, bisa kita petik hikmah yang sangat besar. Ya. Tentu saja bukan berarti kita mengabaikan larangan. Sekarang kita sedang mempelajari larangan. Ya. Itu. Ada pepatah atau syair mengatakan, ya, aku ya mengetahui yang jelek dari yang baik, ya, bukan untuk terjatuh ke dalamnya. Ya. Ya. Araftu syarr wala lisyarr, walakin litawaqqihi. Wa man lam ya'rif al khair minasyarr yaqa'u fihi. Aku mengetahui yang buruk, ya, bukan untuk melakukan keburukan itu. Mempelajari larangan bukan untuk mengerjakan larangan, tapi agar terjaga dari larangan itu. Karena orang yang tidak bisa membedakan yang baik dengan yang buruk bisa terjatuh kepada yang buruk. Ya, ini. Araftu syarr la lisyarr, walakin litawaqqihi. Wa lam ya'rif al khair minasyarr yaqa'u fihi. Ini. Nah, sehingga kita ketika meninggalkan, coba antum perhatikan. Yang namanya larangan ketika ditinggalkan karena Allah dapat pahala. Ya. Kenapa tidak berzina? Dapat pahala. Karena apa? Dilarang. Kenapa tidak mencuri? Karena dilarang. Setiap kita meninggalkan larangan, maka kita dapat pahala. Nah, sekarang harus kita sadari bersama para jemaah. Ketika kita sudah tahu larangan-larangan kita tinggalkan, harus dengan kesadaran tinggi bahwa kita meninggalkannya karena apa? Karena dilarang sama Allah Ta'ala. Karena itu haram. Karena itu makruh. Ya. Nah, selama kita meninggalkan yang haram atau yang makruh karena Allah, itu mendapatkan pahala. Nah, berapa banyak larangan? Ya, nah terutama ada sebagian salaf saleh yang mengatakan zikir yang paling utama ketika orang mau berbuat dosa, dia ingat Allah, tidak jadi buat dosa. Nah, itu, ya, berarti tidak jadi melanggar larangan. Nah, tapi kaidahnya sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa apa? Bahwa lebih besar resikonya di hadapan Allah orang yang meninggalkan yang wajib, ya, meninggalkan yang wajib, ya. Ini. Kemudian yang ketiga para jemaah, poligami di masa Islam hingga akhir zaman, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ketiga, yaitu apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ya. Nikailah oleh kalian ma tabalakum. Toba di situ yang menarik, ya. Oleh karena itu harus nador. Orang kalau kawin harus nador. Ya, karena biar tahu apa yang menarik dari yang dinikahinya. Ya, dari wanita 3, 2, 3 dan 4. Ya, kalau orang Syiah merhatikan masna wa thulatha wa ruba, 2 tambah 3 7. 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Itu orang Syiah, ya. Dan tafsir bukan seperti itu. 2, 3 dan 4. Masna wa thulatha wa ruba. Ya. Toba yang menarik. Ya. Dan wanita dinikahi karena apa? Ada 4 hal. Tungkahul mar'a li arba. Wanita dinikahi 4. Pertama, li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, wali diniha. Fadfar bidadin taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena nasab keturunannya, ya, wali hasabiha, dan juga karena hartanya, dan karena agamanya. Maka pilih agamanya, maka tanganmu selamat, ya. Ini. Ya. Sehingga kalau
tidak bisa adil, ya satu saja. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau tidak bisa adil maka satu. Ya. Seperti apa adil itu? Nah, yang keempat, wajibnya adil antara istri. Ya. Ada ancaman di sini dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Nasai nomor 3952, "Man kana lahu imra'atan yamilu li'ihdahuma 'alal ukhra jaa'a yaumal qiyamah ahadu syaqqaihi ma'il." Barang siapa yang punya dua istri lalu dia condong ya kepada salah satu dari keduanya atas yang lain, maka dia datang pada hari kiamat salah satu pundaknya miring, ya, ini. Miring, ya. Sampai beliau SAW ketika membagi ya hari dengan istrinya dan para istrinya, beliau mengatakan apa? Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya, yang diriwayatkan Abu Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqsim baina nisaihi fayadil wa yaqul Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Nabi SAW ketika membagi ya harinya dengan para istri, ihdahuma dunal ukhra. Ya, tidak disukai seorang yang punya dua istri wudhu ya di salah satu dari istrinya, bukan istri yang lain. Wudhu saja. Kalau bisa dua-duanya itu wudhu. Ya, tapi ini perkataan Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, yukroh, ya, tidak disukai gitu ya. Nah, tapi makna adil di sini apa? Kita lihat perkataan para ulama dan juga para salaf. Ya, kita lihat ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, ya, al-qaulus sahih fil adl baina az-zawjat annahu yajibu 'ala az-zawj an ya'dil bainahunna fi kulli ma yumkinuhu al-'adlu fih. Sawaan ya atau sawaun minal hadaya awin nafaqat bal wa hatta al-jima'in ya qudira ya atau in qudira yajib alaihi an ya'dil fi. Pendapat yang benar untuk adil antara istri, wajib atas suami untuk adil di antara mereka ya pada semua hal untuk adil, apakah dalam masalah hidayah, hadiah atau nafkah, bahkan untuk jima kalau mampu ya. Nah, tapi masalah ini nanti ada penjelasan para ulama yang lain. Kita lihat Mujahid mengatakan kanu yastahibuna an ya'dilu bainan nisa hatta fit tib yatatayyab li hadihi kama yatatayyabu li hadihi. Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, seorang tabi'in, mengatakan kanu ya, yastahibun, kanu di sini beliau berarti para sahabat. Mereka suka, senang adil di antara istrinya. Bahkan dalam masalah parfum ya, minyak wangi ya, dia minyak wangi di sana juga ini, juga di sana juga ini. Jabir bin Zaid mengatakan kanat li imra'atan wa kuntu adil bainahuma hatta fil qabl. Aku punya dua istri, aku adil antara keduanya bahkan dalam masalah mencium ya. Ini. Namun Quran telah menjelaskan ya bahwa kalian tidak mampu adil. Nomor 6 nih. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili ya fatadaruha kal mu'allaqa
Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. An-Nisa 129 ya. Kalian tidak akan bisa mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian walau harastum, meskipun kalian berupaya ya. Fala tamilu kullal maili, namun tidak boleh kalian untuk condong dengan segala kecondongan kepada salah satu sehingga kalian meninggalkannya kal muallaqah, seperti menggantung, sesuatu yang digantung ya. Itu. Apa kata Ibnu Katsir? Ya, ketika menjelaskan firman Allah tersebut, kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil antara istri kalian meskipun walau harastum, meskipun kalian berupaya menjaga. Kata beliau, lan tastati'u ayyuhan nas an tusawu bainan nisa min jami'il wujuh. Ya, kalian wahai manusia tidak akan mampu untuk menyamakan berbuat adil di antara istri kalian dari segala sisi. Ya, fa innahu wa in hasalal qasmu as-suri, meskipun sudah terdapat ya pembagian masalah harinya lailatan wa lailatan, semalam-semalam ya. Fala budda min tafawut fil mahabba wasyahwa wal jima'. Ya, itu Ibnu Katsir. Dan itu terjadi perbedaan masalah kasih sayangnya, perbedaan dalam masalah syahwat, dalam masalah jima. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ubaidah, As-Salmani, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Ad-Dhahhak bin Muzahim. Ini semua para salaf ya, sahabat dan para tabi'in. Ini para jemaah ya. Nah. Ada yang siap sudah untuk tadut? Kayaknya takut semua ini. Yang pasti kita bicara syariat. Ketika kita sudah bicara ilmunya, pahala sudah, insya Allah. Ya. Dan juga kepada para pemirsa, mudah-mudahan tidak sensitif ini, terutama bagi ibu-ibu. Surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa? Itu An-Nisa ayat yang ketiga itu tidak jadi sensi sama kaum wanita ya, tidak boleh terima syariat itu ya. Adapun menjalankan atau tidak itu lain lagi, karena memang ada perbedaan pendapat di sini apakah ta'adud itu wajib atau tidak. Nah, tapi sini muqayyad, fankihu ma toba, nikahilah wanita yang kalian toba lakum. Toba itu yang kalian senangi, yang kalian sukai. Itu. Dan lebih kepada apa? Fisik di sini ya. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Kita sebagai kaum muslimin ya diuji, terutama kepada kaum mak-mak ya, para kaum wanita diuji dengan ayat ini. Jangan sampai menolak ayat. Ya. Sebagaimana tadi Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika ya diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan kami dengar, kami taat. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan ya, ketika Allah menetapkan perkara lalu memilih yang lainnya ya. Itu tidak boleh ya, memilih yang lainnya. Surat Al-Ahzab ayat 36 ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam memutuskan perkara di antara mereka, dan apa? Mereka tidak ada rasa haraj, berat dalam hati ketika menerima keputusanmu dan tunduk dengan sebenarnya atas keputusanmu. Nah, ini para jemaah ya. Adapun pertama ya, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan ada yang haram, ada yang makruh. Mubah boleh milih ya.
Tapi orang yang Islamnya baik akan meninggalkan yang tidak ada artinya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Maka di dalam kita memahami sisi kehidupan ini, jika menggunakan kacamata agama, tidak ada yang sia-sia. Diam dapat pahala. Nah, tapi dengan niat, hatinya yang bergerak, digerakkan oleh ilmu. Kenapa tidak makan babi? Ya, karena Allah berfirman, babi haram, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, kenapa tidak minum minuman keras? Karena haram, innamal khamru wal maisiru, dan seterusnya. Ya, ini para jamaah. Kenapa tidak berzina? Allah berfirman, wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Jadi setiap kita meninggalkan itu pahala. Tapi kalau tahu ilmunya, oleh karena itu hadirkan. Nah, bagaimana cara menghadirkan? Ya, pemahaman yang kita pahami. Iya, Allah berfirman, jangan dekati zina. Allah berfirman, minuman keras itu haram. Allah berfirman bahwa zina itu haram, ya, ghibah itu haram, seterusnya. Di bawah itu para jemaah. Nah, sekarang kita ya harus berupaya menempatkan diri dan menempatkan ilmu yang sudah kita pelajari dimanapun berada, kapanpun. Nah, dengan demikian apa? Akan bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Oh iya, ya saya sudah ngaji, saya tahu ini haram. Oh iya, sudah ngaji bahwa ini haji wajib, ini sunnah. Tidak harus hafal ayatnya, tidak harus hafal hadisnya, tapi paham. Ya. Kalau memang bisa, seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat tidak melebihi hingga paham maknanya dan mengamalkan. Tidak mungkin orang paham tanpa baca. Baca bisa langsung baca, bisa seperti ini, antum mendengarkan saya baca. Itulah ulama menjelaskan, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, masjid, dibacakan Al-Qur'an. Nah, dibacakan. Satu orang yang baca. Yatluna kitaballah, mereka baca Quran, satu orang baca didengarkan. Maka sekarang ini antum juga sama dengan membaca. Nah, maksudnya setelah baca paham, setelah paham amal, yang dibaca, yang dipahami dibawa di pasar, di warung, di kantor, di pabrik, di mana saja. Ya. Dan itu menambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, menambah iman ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Dan itu merupakan sumber kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasulnya ketika mengajak kalian kepada segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Nah, mengajak, awal menyambut adalah menerima. Ya, kalau yang wajib tidak mungkin ditolak, harus dikerjakan, ditinggalkan dapat dosa. Ya, kalau yang sunnah, asalkan tidak menolak sunnah, yang sunnah dalam pengertian definisi sunnah yaitu sunnat, mustahab, nadab, nafilah, dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Tapi ketika kita tahu ilmunya, maka itu kita sudah dapat pahala. Dan ketika kita belajar ilmu, itu sudah beramal. Sebelum mengamalkan ilmu, kita belajar ilmu sudah beramal. Apa? Mengamalkan ilmu berupa apa? Menuntut ilmu. Ini para jemaah, ya. Artinya tidak ada rugi. Pahala demi pahala. Siapa yang tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para jemaah. Ya, sampai di sini dulu, kita sudah masuk waktu Isya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut ba'da adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.